Selamat siang, Bu. Selamat siang. Izinkan perkenalkan diri saya, Bu. Iya. Nama saya Muhammad Fauzi dari SMK Negeri 1 Adiwarna, Oke. kelas 11 dari jurusan TKJ 1. Oh iya. Oke. Sebelumnya, bolehkah saya meminta data Ibu, Bu? Boleh. Saya Bu Vinole Austi, tapi bisa panggil saya Bu Vin. Oh, siap. Iya. Izin wawancara, Bu. Oke, monggo silakan. Pertama, apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi bidan pada sampai saat ini, Bu? Oh iya. Karena bidan itu kan bahasa Inggrisnya midwife ya, midwifery. Jadi mid itu kan tengah, jadi setengah ibu. Jadi bidan itu setengah ibu. Jadi kita menjadi bidan, jadi mempunyai perasaan, mempunyai rasa seperti ibu. Jadi dengan rasa keibuan kita, naluri kita menjadi seorang ibu, setengah ibu, akhirnya ya sudah dengan profesi bidan ini saya sangat tertarik. Yang pasti menolong semua ibu, menolong semua perempuan, menolong semua wanita khususnya seperti itu. Siap. Terima kasih, Bu. Bisa ceritakan perjalanan pendidikan Ibu hingga menjadi bidan sampai sekarang ini? Oke, baik. Jadi ketika saya lulus SMA, kemudian saya melanjutkan pendidikan D3 Kebidanan. Saya tahun pertama tahun 2001, waktu itu ada pendidikan D3 Kebidanan. Sebelumnya kan D1. Nah, pada tahun 2001 saya lulus dari D3 Kebidanan. Kemudian karena ada aturan baru harus profesi di tahun 2026, kemarin saya melanjutkan S1 dan mengambil profesi baru kemarin di wisuda akhir Mei. Oh, berarti baru kemarin? Iya, baru kemarin untuk profesinya. Siap. Iya. Itu baru kemarin. Iya. Apa bagi Ibu tantangan terbesar Ibu yang pernah dihadapi selama untuk meraih profesi bidan ini apa aja, Bu? Tantangan saya jadi seorang bidan, profesi ya. Tantangannya adalah kami kepingin menolong ibu yang melahirkan dengan selamat dan bayi sehat. Wah, Iya, sungguh jadi mulia. kepinginnya seperti itu ya. Menyelamatkan. Bisakah Ibu berbagi pengalaman kepada kami? Iya. Tentang pengalaman Ibu yang paling berkesan? Iya. Waktu menolong persalinan menolong. Semua yang pasien yang saya tolong semuanya berkesan. Karena setiap individual itu kan unik ya, tidak ada yang sama. Jadi mereka punya rasa yang berbeda dan punya perilaku yang berbeda. Nah, dari beberapa ibu-ibu ini menjadi berkesan untuk saya. Jadi satupun ketika kita menolong persalinan, menolong seorang ibu, itu sangat berkesan semuanya. Berarti setiap kita menolong. Iya, karena mempunyai rasa puas sendiri. Oh ya, saya sudah menolong ibu ini dengan selamat. Sekarang kami belum terlalu paham sih, tentang apa sebenarnya sih tugas dari bidan-bidan itu. Iya. Tugas seorang bidan adalah menyelamatkan ibu dan anak. Jadi pada saat seorang wanita mulai remaja putri hingga menikah, melahirkan sampai nanti usia menopause, usia senja, tetap harus membutuhkan bidan. Karena apa? Dari remaja putri itu sampai nanti usia sudah mau menopause, tetap bidan ini harus mengawal kesehatan semua wanita. Berarti kayak pengawalnya, kayak bertugas sebagai pengawal wanita. Iyalah, pokoknya kita harus mendampingi semua wanita hingga mencapai kesehatan yang lebih baik lah untuk ibu dan bayinya pada saat melahirkan. Keterampilan apa saja yang menurut Ibu paling penting dimiliki oleh seorang bidan? Iya, selain keterampilan teknik melahirkan, teknik menolong persalinan, yang terpenting adalah attitude. Jadi adab sopan santun itu paling penting karena
kita dengan seperti itu bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Jadi itu sangat harus dimiliki itu seorang bidan. Bagaimana Anda membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pasien? Oke, ya, membangun trust ya, kepercayaan ya. Yang penting satu, kita harus punya rasa empati kepada pasien. Jadi ketika kita empati, ikut merasakan apa yang dirasakan pasien, pasien akan percaya pada kita bahwa benar-benar kita tulus kepada mereka. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mendukung dan memberikan kenyamanan kepada pasien yang merasa cemas atau takut? Oke, ya. Jadi pada prinsipnya ketika kita menolong, terapkan BPIS bila pasien itu sayang. Jadi andai kata kita yang merasakan kayak gitu, misal ibunya Mas siapa? Juga yang ini sakit, tetapi kita menolong dengan dibentak-bentak, rasanya nggak nyaman kan? Karena lagi kesakitan. Nah, kalau kita merasakan, oh ibunya lagi kesakitan, dan kita ikut merasakan, pasti ini akan memberikan kenyamanan pada pasien. Makanya selalu terapkan, andai kata itu saya, saudara saya yang seperti itu bagaimana? Nah, itu akhirnya dengan seperti itu kasih sayang kita muncul ke pasien-pasien. Seperti ya, merasakan ya. Nah, gitu. Baik, selanjutnya ada bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil dan keluarganya? Oh ya, kalau edukasi pada prinsipnya seorang ibu yang hamil itu adalah anugerah dari Allah, anugerah dari Tuhan. Jadi sesuatu keajaiban. Makanya satu bersyukur. Karena tidak semua perempuan bisa dianugerah seperti itu. Nah, kita bersyukur dengan seperti itu muncul kebahagiaan. Jadi jangan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah dulu baru bahagia. Sehingga kalau kita sudah bersyukur, akhirnya timbul bahagia, pasien pun dikasih edukasi apapun akan mau, misalkan harus menjaga seperti ini, makannya harus seperti ini, itu dia akan, pasien akan percaya, pasien akan mengerti. Karena apa? Dengan dia bersyukur sudah dikaruniai kehamilan. Jadi dukungan dari suami, dari keluarga juga sama seperti itu. Jadi ciptakanlah rasa syukur dulu. Iya, bersyukur. Selanjutnya ada apa yang Anda sukai dari pekerjaan Anda sebagai bidan? Yang paling saya sukai, saya paling puas ketika saya sudah menolong persalinan. Jadi rasanya itu selain kita mendapatkan uang ya, pasti kalau kita bekerja kepengen mendapatkan imbalan kan, kita juga ibadah. Nah, makanya kita dapat pahala. Itu kalau kita bekerja dengan ibadah pekerjaan apapun, kita prinsipnya kita dasarnya ibadah. Nah, kita menjalannya pun dengan senang hati, ya, nggak minta imbalan lagi. Baik. Dan masih ada lagi, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional seperti bidan? Oh sama, kalau kehidupan pribadi dengan bidan sama, artinya tidak ada yang berubah ya. Saya seorang bidan juga manusia biasa, ya sama kayak siswa-siswa ini lagi sekolah habis itu kepengen bermain, sama istilahnya kepengen healing ya, ya sama seperti itu. Yang penting pada saat bekerja kita fokus, itu saja. Baik, Bu. Iya. Ada satu pertanyaan terakhir lagi. Iya. Nasihat untuk mereka yang ingin mengejar karir sebagai bidan. Oke, iya. Ini ada yang perempuan-perempuan. Kalau yang laki-laki nggak boleh jadi bidan, nanti dokter kebidanan dan kandungan, ya. Kalau memang mau menjadi bidan, satu, lanjutkan sekolah sesuai dengan fakultas yang memang diinginkan, kebidanan kan. Yang kedua, bagi saya IPK itu nomor sekian. Yang penting satu, kita punya attitude, kemudian punya networking, jaringan kemana-mana, berkenalan dengan orang banyak, ya. Kita mengikuti kegiatan apapun organisasi. Nah, akhirnya kalau kita pengen melanjutkan jadi bidan, bukan hanya nilai yang kita kejar, tapi adalah sosialisasi dengan orang-orang sekitar, karena itu yang kita butuhkan pada saat jadi bidan. Cara bicara kita, menghadapi pasien bagaimana, ya. Makanya yang masih muda-muda ini banyak bergaul dengan yang lain, tapi yang positif, ya. Saya yakin anak-anak sekarang juga karena media sosial sudah di mana-mana, bisalah searching tentang kebidanan itu bagaimana, ya.
Tetapi kalau memang mau lebih jelas bisa menghubungi, kan banyak yang sekarang profesi bidan ya, seperti ibu ini atau teman-teman yang lain silakan. Jadi kalaupun mau menjadi bidan, satu harus tulus, tulus punya pasien kaya miskin ya tulus, tidak boleh kita memilih-milih ya, gitu aja. Sudah cukup ya Bu. J, Terima kasih atas iya, waktunya. sama-sama.